Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tolak kebijakan penarikan pajak dari nelayan, ribuan nelayan memblokade Jalan Pantura Rembang. Kesal limpasan banjir masuk rumah akibat mobil melaju kencang. Warga di Kabupaten Pati memblokade jalan yang masih terendam banjir. Harga cabai makin mahal, pembeli di Kabupaten Tegal terpaksa membeli cabai yang kurang bagus, bahkan nyaris busuk untuk dikonsumsi. Kita ke informasi selanjutnya. Warga desa Tondo Mulyo memblokade jalan yang terendam banjir di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Langkah ini diambil warga karena kesal lantaran kendaraan yang melintas melaju kencang, sehingga air limpasan banjir masuk ke rumah warga. Memblokade jalan yang terendam banjir menjadi pilihan warga desa Tondo Mulyo di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Dari video amatir, warga memasang bambu dan tanda larangan melintas. Warga kesal lantaran kendaraan yang melintas tidak mengurangi kecepatan saat menerobos banjir sehingga limpasan air banjir masuk ke rumah warga. Warga mengatakan limpasan banjir yang terhempas laju kendaraan mengakibatkan rumah mereka rusak. Karena mobil nggak mau pelan-pelan kok, kan rumah-rumah itu pada kena arus itu Berarti gimana Pak? Ini berarti langsung sampai kapan Pak ini teman-teman? Entah, nggak tahu gua masalah itu. Berarti yang ditutup tuh yang mana saja ini Pak? Dari sana memang dari Gelonggong kalau. Nah, ombak itu kan masuk sampai ke dalam lantainya juga udah tenggelam kok. Jalan yang terendam merupakan jalur alternatif yang banyak dipilih pengendara. Sejumlah pengendara memohon warga agar membuka kembali jalur tersebut. Kalau lewat, saya kan mau ke Batangan, mau ambil telur sana ya, mau ke kandang, sana ada kandang. Kalau lewat sana itu macetnya minta ampun, panjang kan. Terus ya keburu waktu. Kalau lewat sini dan ditutup susah juga, ini jalur satu-satunya kan. Ya mungkin dengan alasan tadi seperti apa Mas menanggapinya? Banyaknya mobil ya, yang itu. Saya warga sini ngasih toleransi lah ya. Jadi mungkin kalau yang kerja atau yang buru-buru ya dikasih jalan lah ya. Akibat jalan diblokade, pengendara kini terpaksa melintas di Jalan Pantura yang kerap macet parah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Karena banjir masih tinggi, Palang Merah Indonesia Grobogan akhirnya mendatangi rumah warga satu persatu untuk memeriksa kondisi kesehatan warga. Rata-rata warga mengeluh mulai mengalami gejala sakit kulit karena banjir tak kunjung surut. Menerobos banjir demi melayani kesehatan warga yang terdampak banjir. Itulah yang dilakukan PMI Grobogan. Mereka menyusuri akses jalan desa yang masih tergenang untuk mengunjungi warga di Desa Kronggen, Kecamatan Brati. Sebagian besar rumah warga di Desa Kronggen sudah tidak terendam banjir karena bangunan lebih tinggi daripada jalan. Meski demikian, jalan akses desa masih terendam banjir setinggi setengah meter. Akses jalan yang masih terendam membuat warga sulit beraktivitas termasuk untuk mengecek kondisi kesehatan pasca banjir. Warga mengaku senang karena sudah sepekan terisolir karena banjir. Rekan-rekan tim PMI ini melakukan pelayanan kesehatan, salah satunya door to door ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir ini. Jadi harapannya agar masyarakat yang tidak bisa keluar dapat terlayani dengan baik seperti itu. Ya, kurang lebihnya 1 minggu sini itu di tempat saya sini popokan air. Ya. Kalau ketinggian airnya berapa senti ini? Ketinggian harinya, yuk standar ini, standar. Ya, nggak kelem, kalau masjidnya ya, nggak kelem. Selain memberi obat-obatan, PMI juga menyalurkan makanan untuk warga.
Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Dua wartawan ditangkap kepolisian Resor Pemalang karena memeras kepala desa. Mereka menggunakan video proyek pengecoran jalan sebagai senjata untuk mengancam korban. Dua wartawan Nur Effendi dan Danuri ditangkap atas laporan Kepala Desa Wanarejan Utara Pemalang. Mereka diduga memeras sang kepala desa dengan meminta uang 2 juta lebih. Modus yang mereka lakukan adalah mengancam kepala desa akan mempublikasikan video proyek pengecoran jalan yang mereka anggap dikerjakan asal-asalan. Karena takut sang kepala desa menyanggupi permintaan keduanya, lalu uang diberikan secara bertahap. Kedua tersangka tidak mengelak. Mereka mengaku tidak digaji oleh perusahaan tempatnya bekerja. Malahan redaksi tempatnya bekerja kerap minta mereka menyetorkan uang. Polisi menyita barang bukti uang tunai 1 juta rupiah dan kartu pers media Radar Indonesia. Kemudian pada hari ini hasil penyelidikan sementara modusnya adalah memang memeras dengan tadi menggunakan ancaman apabila tidak kehendaknya tidak dituruti video yang sudah mereka ambil, tidak direkam di jalan proyek yang diduga ada kerusakan sebagai senjata untuk meminta sejumlah uang. Tapi nanti silakan kita bisa tanyakan supaya lebih detail. Dan kalau proyek itu sendiri sebenarnya sudah sesuai dengan aturan RAB-nya. Dari sementara dari hasil penyelidikan kita, dari pengakuan ini sudah sesuai dengan RAB-nya. Jadi biasanya namanya proyek itu memang ada istilah masa pemeliharaan. Ribuan pelamar panitia pemungutan suara atau PPS mengikuti seleksi tes tertulis yang diselenggarakan KPU Kabupaten Semarang. Setiap desa dan kelurahan membutuhkan 3 orang untuk menjadi anggota PPS dalam pemilu serentak tahun 2024. Selama 3 hari sejak Selasa hingga Kamis, lebih dari 1.800 peserta mengikuti tes tertulis untuk menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS KPU Kabupaten Semarang yang bertugas dalam pemilu serentak 2024. Tes digelar di 10 sekolah berbasis komputer. Tes tertulis menggunakan metode Computer Assisted Test atau CAT. Para peserta sebelumnya telah dinyatakan lolos secara administratif. Peserta yang lolos tertulis selanjutnya akan menjalani tes wawancara dan akan diseleksi lagi sesuai kebutuhan KPU. Pada pemilu 2024 dibutuhkan 3 orang anggota PPS untuk 235 desa dan kelurahan di Kabupaten Semarang. Ada berapa pelamar untuk seleksi ini? Banyak pelamarnya dan yang lolos seleksi administrasi ada 1.880 peserta. Nanti yang dibutuhkan berapa sih untuk jadi? Dibutuhkannya kalau untuk seleksi wawancara kita mengambil 3 kali kebutuhan. Namun nanti diambil 3 orang untuk menjadi anggota PPS. 3 orang per? 3 orang per desa. Ada berapa desa dan kelurahan? 235 desa kelurahan. Sejauh ini pelaksanaan seperti apa? Alhamdulillah pelaksanaan CAT di Kabupaten Semarang aman, Mas. Selama tes tertulis, sejumlah peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.